Oke. Kita akan belajar mengenai part of speech ya. Part of speech. Jadi memang part of speech ini banyak yang menilai mudah, tapi tidak sedikit juga yang menilai bahwa part of speech ini sesuatu yang cukup sulit ketika kita tidak benar-benar memahami secara detail seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya mau kasih pengantar sih sebenarnya. Untuk parts of speech sendiri menjadi dasar ketika teman-teman ingin maju lagi nanti ke tenses ataupun structure untuk TOEFL seperti itu ya. Kenapa? Ketika kita bilang kata cantik saja, seandainya kita bilang kata cantik, itu teman-teman perlu ketahui kalau di dalam bahasa Inggris itu juga ada beberapa jenis kata. Ada yang namanya adjective, ada yang namanya adverb, ada juga yang namanya verb ataupun noun. Contoh, kalau kita bilang cantik itu beautiful. Tapi kalau kita bilang apa? Kalau kita bilang mempercantik itu sudah bukan beautiful tapi beautify. Kalau kita bilang dengan indah, nah, itu sudah bukan beautiful tapi beautifully. Itu ya. Jadi kalau kecantikan apa? Beauty. Nah, dari situ saja kita sudah harus jeli. Itu. Oleh karena itu, part of speech ini menjadi bagian yang penting. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita mulai dari pronoun. Pronoun. Pronoun itu ada beberapa bagian. Yaitu ada yang namanya definite. Kata ganti yang sudah jelas. Kata ganti yang sudah jelas. Di situ kita memiliki kalau definite itu ada a subject. Kalau a subject itu ada apa saja? Ada I, you, we, they, he, she, dan juga it. Ketika kita menggunakan objek, itu bukan I lagi, tapi sudah me. You tetap you, we jadi us, kemudian they jadi them, he jadi his, she jadi her, kemudian it tetap it. Dari sini kita tidak boleh menggunakan objek menggunakan pronoun subjek ataupun sebaliknya. Itu ya. Contoh, ketika kita bilang I love her. I love her. Di sini kedudukannya sebagai subjek, her di sini kedudukannya sebagai objek. Semisal teman-teman tidak jeli, ini mungkin akan ada yang seperti ini nanti kasusnya. I love bukan her. Mungkin ada juga yang akan mencoba seperti ini. I love she. Ada beberapa teman-teman kita yang masih mengira kalau kata ganti itu hanya
subjek semua. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan bentuk yang seperti ini. Tuh. Oke, jadi harus diingat ketika sebagai subjek, pronoun sebagai subjek dan juga objek itu memiliki bentuk masing-masing ya. Oke. Kemudian kita coba lanjutkan ke posesif. Ada namanya possessive adjective. Ada yang namanya possessive adjective. Ada yang namanya possessive pronoun. Possessive adjective, possessive pronoun. Bedanya apa possessive adjective dan possessive pronoun? Bedanya adalah kalau possessive adjective itu possessive adjective. Ini possessive pronoun. Possessive adjective dan possessive pronoun. Kalau possessive adjective, dia memiliki ciri kalau diikuti oleh noun. My book, your book, our book. Seperti itu ya. Dia diikuti oleh noun. Dia diikuti oleh noun. Tapi kalau possessive pronoun, dia tidak usah diikuti noun. Jadi mine, yours, seperti itu ya. Kemudian ours. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. This is my book. Ini contoh yang pertama nih. Contoh yang kedua. This book is mine. Nah, di sini ya. This book is mine. This book is mine. Nah, dari sini apa yang membedakan? Kalau di sini ada kepemilikan diikuti oleh noun, kalau di sini diikuti oleh mine saja, without noun. Sama sebenarnya secara makna, this is my book. Ini adalah buku saya. Kemudian yang satunya, this book is mine. Buku ini adalah milik saya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan di situ ada yang namanya indefinite. Oke. Indefinite yaitu kata ganti yang tidak jelas. Nah, kata ganti yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana maksudnya. Ketika tadi kita bilang definite itu kata ganti yang jelas, ketika kita bilang he, she, it, itu kita tahu siapa yang kita bicarakan. Tapi kalau kita pakai somebody, anyone, everybody, everything, kita tidak tahu siapa itu yang sebenarnya kita bicarakan secara spesifik. Makanya di situ indefinite, kata ganti yang tidak jelas. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang indefinite, saya ingin mengingatkan dulu bahwasanya kalau kita menggunakan kata ganti I, you, they, we, ini akan diperlukan apa? Diikuti oleh verb 1. Nah, tetapi kalau kita menggunakan he, she, dan juga it, maka kita akan
membutuhkan verb 1 plus S atau ES gitu ya. Jadi itu intinya kita membutuhkan verb 1 plus S atau ES. Khusus untuk apa? He, she, it. Atau yang disebut dengan orang ketiga tunggal. Seperti itu ya. Yang disebut dengan orang ketiga tunggal. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita membuat I play, nah kalau kita membuat she, berarti she plays. Seperti itu ya. I play, berarti kalau she plays. Jadi kita ada tambahan S atau ES. Tetapi kalau kita menggunakan we, bagaimana kalau kita menggunakan we? Kalau kita menggunakan we, dia akan menjadi seperti apa? We play, seperti ya. We play. Kalau she bagaimana? Kalau she ada she plays, seperti itu ya. Jadi dari sini teman-teman akan bisa mendapat gambaran ya. Kalau memang khusus untuk he, she, dan juga it, dia diikuti oleh verb 1 plus S atau ES. Itu ya. Jadi plus S atau S. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita kembali lagi ke indefinite. Bahwasanya kalau indefinite itu kita membutuhkan verb berupa verb apa? Verb TPS. Sama seperti halnya he, she, dan juga it. Oleh karena itu, contoh di situ membutuhkan apa? Anybody is not perfect. Anybody is not perfect. Anybody, kenapa kok anybody is not perfect? Karena anybody di situ masuk seperti halnya he, she, it. Pakai verb TPS. Begitupun dengan everything. Kalau everything, dia dilanjutkan dengan apa di situ? Needs. Bukan need, tapi needs. Karena everything di situ masuknya seperti he, she, it. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, untuk sebentar ya, ini ada teman-teman yang ingin masuk. Oke. Memang kita membatasi untuk jam itu ya, apa untuk teman-teman, karena kita sudah memberikan waktu untuk 15 menit, 20 menit untuk masuk, mohon untuk dimanfaatkan. Karena apa? Nanti ketika kita melakukan pembelajaran supaya tidak terganggu seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk pada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ini apa sih? Kata ganti. Kata ganti berupa apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk yang menjadi kata ganti. Ada this, ada this, ada that, ada those. Singular, plural. Jamak atau tunggal. Kalau contohnya di situ kenapa kok disilang? Nah, kenapa kok di situ ada tanda silangnya? Karena memang
kalau memang butuh demonstratif pronoun, itu dia harus berdiri sendiri. Kalau this book is good, misal seperti ini ya. This book is good, itu berarti this di sini tidak berdiri sendiri. Dia mensifati book. Tetapi kalau kita memakai this is my book. Nah, this is my book. Seperti itu. Maka di sini this berdiri sendiri. Ini yang dimaksud dia demonstratif pronoun. Seperti itu ya. Jadi dia sebagai kata tunjuk pun sebagai kata ganti. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan interrogative pronoun. Nah, di sini ada who, what, and whom. Nah, kalau who, what, and whom itu bagaimana nantinya? Kalau who, what, and whom, sebenarnya di situ perbedaannya kalau who itu digunakan untuk menanyakan subjek, kalau what itu bisa menanyakan kegiatan atau benda, kalau whom itu dia menanyakan objek. Misal di situ ada pernyataan Rudy will visit Rina. Rudy will visit Rina. Oke. Rudy one. Rudy will visit Rina. Oke. Rudy will visit Rina. Kalau kita mau tanya siapa yang atau kita mau tanya subjeknya mana? Rudy ini subjek. Objeknya mana? Rina. Kalau gitu kita buat pertanyaan. Who will visit Rina? Ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah subjeknya. Berarti jawabannya Rudy. Tetapi kalau kita mau menanyakan objek, itu pakai whom. Whom will Rudy visit? Siapa yang akan dikunjungi oleh Rudy? Itu. Ya. Jadi itu perbedaan mendasarnya adalah who dengan whom. Kenapa? Karena kalau who yang ditanyakan adalah subjek, kalau whom yang ditanyakan adalah objeknya atau sasarannya. Seperti itu ya. Oke. Kita mulai lagi. Selanjutnya adalah adjektif. Adjektif atau kata sifat. Yaitu kata yang berfungsi sebagai penjelas dari noun. Kenapa dibilang penjelas dari noun? Karena memang yang disifati adalah noun. Jadi bagaimana nanti kita melihat posisi dari adjektif? Jadi kalau secara posisi, adjektif ini jatuh sebelum noun. Coba ya, kita lihat di sini. Contoh, kalau kita buat he is smart boy. Di sini ada adjektif, di sini ada noun. Jadi urutannya apa? Adjektif dulu baru noun. Itu ya. Jadi adjektif dulu baru noun.
Beda dengan ketika kita berada di bahasa Indonesia, itu kita noun-nya dulu baru adjective. Tetapi kalau urutan di bahasa Inggris itu adjective dulu baru noun, secara gramatikal seperti itu. Oke. Kemudian kita balik lagi. Untuk adjektif sendiri di situ ada beberapa ya, beberapa bagian. Ada namanya artikel, kata sandang yang terdiri dari en, dan the. Oke. Jadi memang yang saya bahas nantinya itu yang memang ada kaitannya dengan menjawab soal TOEFL ya. Jadi skill yang akan berkaitan dengan TOEFL nantinya juga. Oke, nomor 1 ini ada and the untuk adjektif. And the itu bagaimana sih cara penggunaannya? Kalau teman-teman sering mendengar mungkin ya, kalau itu diikuti oleh apa? Huruf vokal. Oke. Kemudian kalau konsonan gimana? Diikuti oleh huruf konsonan. Gitu ya. Kalau N diikuti oleh huruf kalau diikuti oleh huruf konsonan, kalau N oleh huruf vokal. Oke, semisal kalau N apa? Biasanya an apple. Kemudian an apple. I have a pen. Nah, I have an apple. Di sini apa? Konsonan. Di sini apa? Vokal. Oke. Tetapi kalau saya punya sesuatu seperti ini bagaimana nantinya? University. University. Nah, kalau university ini kira-kira diikuti oleh atau n. Nah, ini kalau kita lihat memang di sini adalah huruf vokal. Tetapi untuk mengucapkannya kita tidak menggunakan university, bukan. Jadi dari situ kita harus mengetahui cirinya bahwasanya penggunaan dan en itu bukan dari awal huruf dari kata, bukan. Tetapi how to sound it that word. Jadi bagaimana mengucapkan atau bagaimana kata itu disuarakan. Kalau university kita pakainya bukan n, tapi kita pakai a university. Contoh lain apa? Ada hour. Kalau 1 jam gimana? Apakah a hour? Bukan, padahal ini konsonan. Nah, jadinya apa? An hour. Yang lain ada lagi nggak? Ada. Honest. Nah, honest. Gitu ya. Kemudian ini diikuti oleh apa? Oleh an honest. Seperti itu ya. Jadi nah, ini diikuti oleh an honest. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan. Perbedaan antara dan the. Nah, dan the gimana? Oke, saya buat seperti ini. Kalau dan the nanti memang ada bab tersendiri ya ketika kita membahas soal TOEFL. Di sini ada yang namanya, saya beri 2 contoh nih. You have to bring a book. Kemudian satunya you have to bring the book. Gitu ya.
Jadi you have to bring a book. Satunya you have to bring the book. Bedanya apa? Kalau a book itu kita bisa nih bawa buku apapun. Kita bisa bawa buku apapun. Tetapi kalau the book, kita dan juga orang yang meminta kita untuk membawa itu sudah sama-sama tahu buku mana yang harus dibawa. Itu perbedaannya. Seperti itu ya. Jadi a book dengan the book. Seperti itu. Jadi itu perbedaan a, an, dan the. Oke, kita lanjutkan. Demonstratif kata sifat menunjukkan tempat. This, that, those. Masih seperti yang tadi, hanya bedanya kalau tadi pronoun, yang ini kata sifat. Distributif, ada kuantitatif, jumlahnya. Menunjukkan jumlah. Posesif, kepemilikan. Kemudian ada interrogatif, pertanyaan. Origin, location, participle. Participle ini ada dua, yaitu ada past participle, ada present participle. Kalau present participle apa? Jadi memang verb ing dan juga verb 3 dia bisa menjadi kata sifat. Contoh, ketika teman-teman ingin buat kayak gini. I have bought an interesting book. Interesting ini dia mensifati buku. Seperti itu ya. Makanya verb ing juga bisa bermakna atau dia bisa berkedudukan untuk mensifati noun. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh di bab participle dan juga gerund. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dulu untuk descripting adjective, menjelaskan tentang noun ini hampir sama ya. Quality, ada karakter, the smart, beautiful, handsome, karakter, sifat. Itu ada kind, cruel, arrogant. Kemudian ada size, age. Okay. Kemudian nomor 3 itu ada noun atau kata benda. Kata yang digunakan untuk menamai benda. Kata benda. Di situ dia dibagi menjadi berapa? Nah, ada yang berdasarkan wujud, yaitu ada yang namanya abstrak, ada yang namanya konkret. Ada yang namanya abstrak, ada yang namanya konkret. Kalau abstrak itu tidak bisa dipancaindrakan. Contohnya apa? Ketika teman-teman bilang happiness, kebahagiaan, itu tidak bisa dipancaindrakan. Kemudian ada sadness atau togetherness. Kalau konkret bisa dipancaindrakan, itu pun dibagi menjadi beberapa. Ada yang common noun, ada yang proper noun. Kalau common noun apa? Secara umum sebenarnya ya. Kalau flower, country, kemudian ada car. Tapi kalau lebih spesifik, misal flower apa? Bunganya bunga apa kan gitu. Nah, di situ contohnya ada rose. Kalau country ada Indonesia dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada namanya collective noun, kata benda yang berhubungan dengan kelompok. Jadi ini kelompok ini. Satu kelompok itu ya. Boy band, football club. What about material noun? Material noun yaitu kata benda yang berhubungan dengan bahan dasar. Oke, lanjut dulu. Noun kalau berdasarkan jumlah ada namanya countable noun.
countable noun di situ dibagi menjadi regular, irregular. Apa saja? Kalau regular itu dia perubahan antara bentuk tunggal dan jamak itu beraturan. Peraturannya bagaimana? Jadi ketika teman-teman bilang I have a book, I have a book. Satu buku nih. Tapi kalau punya banyak buku bisa I have two books misal, 2 buku misal. 2 books. Gitu ya. I have 2 books. Jadi kita tinggal menambah apa? S atau S. Tetapi ada bentuk lain yaitu irregular. Irregular itu dia membutuhkan apa? Dari bentuk tunggal menjadi jamaknya itu dia sangat berbeda dengan regular. Contoh, kalau ada person itu jamaknya jadi apa? People. Gitu ya. Jadi ini tunggal nih, singular. Kalau ini plural. Seperti itu ya. Person, people. Ada lagi apa itu? Child, ada children. Kalau uncountable noun atau tidak bisa dihitung itu ada sugar, money, water. Gitu ya. Ada pula noun yang singular dan plural. Nah, itu tidak ada perbedaan. Jadi di situ ada contohnya apa? Fish, ada sheep, ada series, ada species. Oke. Kemudian di situ kita lanjutkan ke conjunction. Conjunction. Atau kata hubung. Yang dihubungkan apa? Kalau conjunction itu yang dihubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke, di situ ada singkatannya apa? Fun boys, ada for, and, nor, but, or, yet, so. Perbedaannya apa? Oke, perbedaannya kalau for di sini bermakna karena itu dia harus menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Jadi sentence dengan sentence. Jadi kalau kita punya kalimat nih, kemudian dihubungkan oleh for, kemudian ada kalimat lagi, ini berarti for berkedudukan sebagai conjunction. Tetapi kalau kita punya kalimat atau sentence, kemudian diikuti oleh for, kemudian di sini noun, ini dia berkedudukan sebagai apa? Preposition. Ya, perbedaannya itu sih untuk for, karena, atau preposition. Gitu ya. Oke. Kemudian di situ ada korelatif. Korelatif itu ada apa aja nih? Di sini ada pair conjunction ya, ada pair conjunction. Ada both pasangannya and, kemudian ada not only but also, either or, dan juga neither nor. Perbedaannya apa? Kalau both and itu dia keduanya tercapai. Dalam artian keduanya melakukan action juga. Subjek berbentuk jamak. Jadi memang dua-duanya. Both Munir and Haidar love her. Both Munir and Haidar love her. Kemudian ada lagi tuh, not only bla bla bla, but also bla bla bla. Keduanya tercapai. Sama dengan both and. Hanya saja kalau kita lihat di situ verbnya ikut subjek yang terakhir. Nah,
verbnya ikut subjek yang terakhir. Makanya kita lihat not only Udin but also Adi likes. Kenapa? Subjek terakhirnya adalah Adi, yaitu tunggal. Bagaimana dengan either or? Either or itu salah satunya tercapai. Jadi salah satu tercapai entah orang yang pertama atau orang yang kedua. Ini salah satunya tercapai. Either Afif or Imron read newspaper. Berarti salah satunya saja yang membaca surat kabar. Kemudian ada yang namanya subordinatif. Subordinatif ini semua conjunction di luar ordinatif tadi sebenarnya. Di situ ada if, when, who, which, while, after, before, because. Semuanya conjunction itu. Jadi semua kata tanya itu conjunction gitu ya. Contohnya di situ, if I study, I will be clever. I will study before I sleep. Ya. Ya, nanti untuk penggunaan conjunction bagaimana akan kita pelajari lebih lanjut di bab selanjutnya. Oke, kemudian kita punya adverb nih. Adverb itu lengkap ya kalau di kalimat itu ya. Jadi dia fungsinya menerangkan, bisa menerangkan tempat, bisa menerangkan waktu, menerangkan cara bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan, adverb of negation, degree, interrogative ya pertanyaan itu ya. Kemudian yang banyak diperbincangkan yaitu adverb of manner. Adverb of manner itu apa? Yaitu cara suatu hal. Cara suatu hal ya. Cara suatu hal. Lalu kita lihat cara suatu hal. Gimana tuh cara suatu hal? Oke, kita buat kalimat seperti ini. She drives a car. She drives a car. Kira-kira bagaimana dia mengendarai? Ini baru kita pakai adverb of manner. She drives a car slowly. Kenapa di situ slowly? Karena ini menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan itu terjadi, bagaimana dia menyetir atau bagaimana dia mengendarai. Dia mengendarai dengan pelan seperti itu ya. Oke. Kemudian apakah semua adverb of manner itu pakai li? Tidak semuanya. Memang kebanyakan iya. Contoh ketika long, apakah bisa untuk longly? Fast, hard. Ini semuanya tidak serta-merta kalau ditambah li jadi adverb. Nah, dia ada kata-kata lain yang memang dia tidak bisa diberi li untuk menjadi adverb. Contoh lagi ada good. Semisal untuk jadi adverb ditambah apa? Jadinya adalah well. Well, jadi bukan goodly gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Interjection, di situ ada kesalahan di mana di thank God ya, harusnya thank God without S. Kemudian kita masuk pada bab preposition.
Apa itu preposition? Dia menghubungkan antara conjunction antara kalimat dengan noun phrase. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Di situ ada in, on, at. In, on, at. Sebenarnya apa? Kalau kita perhatikan dari piramida itu, berarti in itu penggunaannya lebih general. Kalau on is more specific. And at is the most specific preposition. Gitu ya. Jadi, dari contoh di sebelahnya itu bisa kita analisa. In 1995, on Sunday at night. Nah, itu kan lebih spesifik ya. Contoh lagi, in Kediri. Nah, in Kediri. Kemudian ada on Kemuning Street. Nah, itu lebih spesifik ya. Kemudian ada at home. Nah, ada at home. Seperti itu. Oke. Kemudian kita ada yang namanya bound preposition. Kata depan tidak bisa berdiri sendiri, terikat dengan kata sebelumnya. Ada namanya adjective bound preposition. Interest in, itu memang harus ada in-nya ya. Kalau interest saja kan kurang lengkap gitu ya. Responsible for, responsible to, responsible for. Contoh lagi apa? Ada listen to me. Listen to me. Itu kan listen, bukan listen me, tapi listen to. Nah, ada preposition yang harus diikutkan. Kemudian ada verb bound preposition. Verb bound preposition ini ada preposition yang ditambahkan terhadap verb. Ada live, live in. Kemudian ada believe, jadi believe in. Nah, itu tidak merubah makna. Tetapi ada juga yang merubah makna. Contohnya apa? Look for. Look itu melihat. Kalau ditambah preposition for, jadinya apa? Mencari. Look after, kalau look melihat, ditambah after, jadi merawat. Seperti itu ya. Contoh lain ada nggak, brother? Banyak sebenarnya. Salah satunya ini, kalau kita lihat call, itu kan kita mengartikannya apa? Memanggil. Iya. Tapi kalau sudah ditambah dengan of, dia bermakna membatalkan. Udah jauh berbeda maknanya. Kalau call itu memanggil, tapi call off itu membatalkan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian separable, non-bound preposition hampir sama ya. Oke. Kita masuk pada verb. Jadi verb ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang salah satu syarat terjadi kalimat itu dia harus ada verb. Oke, kita lihat dulu. Syarat kalimat itu apa saja sih? Nah, syaratnya yaitu harus ada subjek dan juga ada verb. Gitu ya. Jadi ada subjek, ada verb. Verb sendiri itu dibagi menjadi beberapa tuh. Ada yang namanya auxiliary atau kata kerja bantu. Ada to be, ada primary gitu ya. Kemudian setelah auxiliary ada namanya ordinary. Dia yang asli ya, kata kerja asli. Contohnya apa? Kalau auxiliary itu ada apa aja? Ada to be itu ada is, ada ada are gitu ya. Kemudian ada was, ada were, kemudian ada
Is was verb be, been, being. Nah, ini semua auxiliary. Seperti itu ya. Oke. Dan bentar ya. Oke. Itu untuk auxiliary. Kalau kata kerja asli ada nggak? Ada, banyak sekali. Oke ya, kita coba pahami auxiliary dulu. Ini ada to be nih. Ada to be. Kemudian ada namanya primary. Primary ini ada apa aja? Ada do, ada does. Kemudian ada yang namanya has, have. Kemudian ada had, have, has, had. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi enggak? Ada. Auxiliary itu ada namanya modal. Nah, modal nih banyak nih. Ada may, ada might, kemudian ada will, ada would, dan lain sebagainya. Banyak sekali modal itu ya. Oke, kemudian ada yang namanya verb aslinya, ordinary, kata kerja asli, yaitu ada work, run, sleep, talk, bring. Kemudian berdasarkan objek, ada yang namanya transitif, ada yang namanya intransitif, seperti itu ya. Ada yang namanya transitif, ada yang namanya intransitif, gitu ya. Kalau transitif itu apa? Dia tidak membutuhkan verb, dia tidak bukan verb ya, dia tidak membutuhkan objek. Contoh, ketika teman-teman bilang dia transitif membutuhkan objek, dia I eat. Kira-kira dia butuh objek nggak? Butuh. Apa yang dimakan kan gitu? I eat a cake misal. Kemudian kalau contoh lain ada nggak? Nah, bisa. I play. Apa yang dimainkan? I play a game. Seperti itu ya. Oke. Kalau intransitif itu tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Cry. Sleep. Nah, ini keduanya tidak menggunakan tidak membutuhkan objek seperti itu. Yaitu transitif dan juga intransitif. Untuk perubahan regular, irregular, nanti bisa dilihat ya, itu bentuk 1, 2, 3. Kemudian ada sentence. Sentence ini dia terdiri minimal atas apa tadi? Kalau sentence itu minimal terdiri dari satu subjek, satu verb nih. Subjek plus verb ini minimal sentence ya. Jadi harus ada subjek, harus ada verb. Jadi harus ada subjek, harus ada verb. Sentence sendiri dibagi menjadi dua nih. Ada namanya verbal, ada yang namanya nominal. Ada namanya nominal. Ada verbal, ada nominal. Kalau semisal verbal itu seperti apa sih? Kalau verbal itu dia butuh verb. Nah, ini verbal, I eat.
I play. Ini semua verbal karena dia punya verb asli. Kalau nominal itu harus menggunakan verb berupa kata kerja bantu, gitu ya. Dan dia objeknya adjective, noun atau adverb. Contoh, I am a student. I am a student. Verbnya mana? Am. Ini verb dia pakai auxiliary, gitu ya. Ada contoh lain? Ada. He is in my room. He is in my room. Verbnya mana? Verbnya is. Kalau ini namanya apa? Adverb. Keterangan tempat. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan question ya. Question ini intinya dia kalau yes no question didahului oleh auxiliary ya. Auxiliary, subject, verb, object. Kemudian ada namanya WH question. Nah, WH question ini apa sih? Atau question word. Dia ada who, what, where, whom, when, why, which, which, how. Kemudian kalau kita lihat di situ ada pengecualian untuk who. Ada pengecualian untuk who ketika ada di simple present dan juga simple past, dia tidak menggunakan auxiliary. Nah, itu ya. Dia tidak menggunakan auxiliary. Sebagai contoh. Oke, sebagai contoh. Siapa yang memanggilku? Who calls me? Atau kalau mau di present atau simple past, who called me? Nah, seperti itu ya. Jadi bisa langsung menggunakan namanya tanpa auxiliary. Itu ya. Oke. Itu untuk question sih. Untuk who, whom tadi penggunaannya. Kemudian kita coba untuk membahas soal-soalnya ya. What about number 1? Is Azmi inviting? Harusnya apa? Butuh objek. Mana yang objek? Charlie, her. What about number 2? Blah, blah, blah. Khoil play football yesterday. Ada kata yesterday yang menunjukkan bentuk past. Jadi dia pakai did. Sembari untuk pengantar nantinya kita akan baca tensesnya. Okay, what about number 3? Nada wants to take a rest. She is very tired. What about number 4? Blah, blah, blah. Miss Puput coming now. Miss Puput tunggal. Tunggal. Kalau gitu jawabannya adalah is. Kebetulan semuanya is. Kalau gitu bagaimana? Because we are waiting for her. Karena cewek. Jadi jawabannya adalah delta. G. Akasa always blah 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 from Lamongan every week karena dia ini merupakan kebiasaannya atau ini habitual atau sesuatu yang berulang-ulang, maka dia harus memakai simple present. Jawabannya adalah arrives. Bravo. What about number 6? The member of intensive 3 can speak English apa? Speak English? Well, itu ya. Karena kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan adverb of manner. Jadi keterangan cara suatu
hal itu terjadi. Bagaimana? Kan gitu. Oke. Setelah itu nomor 7. Oke. Nomor 7. If Samsul has, karena di situ money itu termasuk pada uncountable, jadi pakainya much money. He will buy 2 English books. 2 itu menunjukkan kalau itu adalah aktif, gitu ya. Kemudian kita masuk pada soal nomor 8. Santi is very interesting, so they are interest. Kenapa tidak interest? Kenapa tidak A jawabannya? Karena Santi is very interesting. Interesting itu bermakna apa? Menarik. Nah, kalau interested itu bermakna apa? Tertarik. Di situ ya bedanya. Makanya dia jawabannya adalah interesting. Gitu ya. Okay, what about number 9? Nabila's book, blah, 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 is Nabila's books, karena jamak dia harus pakai are. Kemudian they are very expensive. Kalau gitu jawabannya alpha. Okay, what about number 10? Miss Oza is our teacher. She has one brother. Jawabannya adalah alpha. Okay. What about number 11? Blah, blah, blah. Mother are good. Mobiles are good. And, okay. Kalau gitu bisa memakai those and those ya. Sama-sama jamaknya tuh depan sama belakang. Tuh ya. Okay. What about number 12? Fitro doesn't study on Sunday. Okay, what about number 13? 13. What time? Blah, blah, blah. It is, okay. What time is it? It is 7 o'clock. Jawabannya adalah Bravo ya. Okay, what about number 14? 14 di situ ada how blah 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 times. Berarti jelas jawabannya adalah how many times ya. How many times. Oke. Okay. Kemudian number 15. How many? Tadi kita punya how many times. Berarti ini how many juga kita butuh noun yang berbentuk jamak. Jadi apa? How many cars gitu ya. Okay, what are number 16? Okay. Sule gives me a beautiful flower. Make question by the answer Sule. Nah, kalau kita butuh jawaban Sule, berarti kita menanyakan subjeknya. Kalau kita membutuhkan jawaban yang bermuara pada jawaban subjek, yaitu who gives me a beautiful flower? Jawabannya adalah bravo, gitu ya. Oke, okay. What about number 17? I have two uncles. Saya memiliki 2 paman. I have 2 uncles, gitu ya. Kemudian di situ bla bla bla. Children are still babies. Kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah their children are still babies. Seperti itu ya. Oke, what about number 18? Kalau number 18 itu ada a blah 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 girl is dancing. Ingat kalau girl itu noun, yang sebelumnya girl itu apa? Beautiful. Kenapa? Karena kita membutuhkan adjective seperti itu. Oke, what about number 19? 19 yaitu ada John works in my office.
I know him well and I ever borrow his car. Kalau gitu jawabannya adalah alpha. Oke. What about number 20? I need some match. Kalau gitu jawabannya alpha ya. Number 21. The baby got two new. Ini ya. Kalau satu itu kita pakai tooth. Kalau satu gigi. Tetapi kalau nomor 21 ini kita memakai teeth. Karena apa? Itu bentuk jamaknya. Seperti itu ya. Oke. What about number 22? The old house are very large. Most of karena di situ house-nya itu banyak. Kalau gitu sebelum doors itu juga harus banyak apa their doors gitu ya. Kepemilikan dari rumah itu, pintu rumah-rumah itu. Okay, what about number 23? His students are listening hard song. Hard di situ bermakna apa? Dia adalah adjective. Kenapa? Karena song itu noun. Yang jatuh sebelum noun itu adalah adjective. Okay, what about number 24? Mr. Free drove car fast. Jawabannya bravo. Karena fastly tidak ada. What about number 25? A terrible fire spread rapidly through the old house. Terrible itu adjective. Rapidly itu adverb. Old itu adjective. Jadi jawabannya adalah adjective, adverb, adjective. Jawabannya adalah bravo. Okay, what about number 26? 26. Does she visit? Does she visit? Bisa semua sih kalau nomor 26 ini. Tetapi kalau does she itu kita cocokkan ya pakai her ya, nggak apa-apa ya. Okay, what about number 27? His brother cooked rice yesterday. Karena ada yesterday, kita pakai alpha. Did. Itu pun di pertanyaannya sebenarnya kurang tanda tanya ya, tidak ada tanda tanya. Okay, what about number 28? I want a drink. I'm very thirsty. What about number 29? Number 29 is he coming now. He coming now. Kalau gitu apa? Is he coming now? Is he coming now? Because I'm waiting for him. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Gitu ya. Okay, what about number 30? My teachers always. Nah, karena di situ ada kata always, maka di situ menunjukkan kalau habitual atau sesuatu yang sering dilakukan, maksudnya pada present, simple present. Jadi jawabannya adalah arrive. Alpha ya. Okay. What about number 31? They eat banana. Kalau they eat banana, pakai apa? Well atau fast? Jelas pakainya well gitu ya. Oke, what about number 32? He can speak well. Karena dia butuh apa? Adverb of manner. Oke, what about number 33? The lamb is broken atau has broken. Sama saja ya. Kenapa saya bilang bisa dua-duanya? Kalau kita bilang has broken, itu dia rusak dengan sendirinya memang. Kalau is broken, itu berarti ada yang merusak tuh. Jadi teman-teman bisa jawab B, boleh. Delta juga boleh. Oke, what about number 34? The blah 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 books are good. The boys' book are good. They are expensive. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 35? Mary is reading a book. Mary is reading a book. Kira-kira apa dia? It is mine. Jawabannya bravo. Oke. Oke, kita masuk pada error analysis. Error analysis ini apa sih maksudnya?
dalam soal-soal TOEFL pun ini akan banyak muncul untuk error analisis ini. Jadi kita diharuskan untuk mencari jawaban yang kurang tepat atau kata yang tidak sesuai. Contoh, nomor 36, di situ ada the careful students are doing their work with careful. With careful itu kurang tepat. Harusnya apa? Harusnya carefully, seperti itu ya. Oke, what about number 37? All of they. Nah, itu saja kurang tepat. Kenapa? Kalau they jadi objek, itu harusnya dia pakai all of them. Seperti itu ya. All of them. Oke, kemudian kita nomor 38 itu ada there are 10 childs. Nah, childs itu tidak ada. Adanya apa? Tadi adanya adalah children. What about number 39? I have a wonderful family. I love her very much and they love me. Nah, itu kurang tepat ya. Harusnya I love them, bukan I love her. Jadi bravo kurang tepat. Okay, what about number 40? The girls speak fluent French. Never mind. Benar ya. The boys speak Spanish. Bukan fluent, tapi apa? Fluently. Seperti itu ya. Number 41. Many childs. Kurang tepat. Harusnya apa? Many children. Okay, what about number 42? Careful student. Harusnya bukan careful student ya. Ingat, student itu noun, yang jatuh sebelum noun apa? Adjective. Seperti itu. Harusnya apa? Careful student. Okay, what about number 43? Two girl. Nah, itu kan dua kan. Harusnya bukan two girl, tapi two girls. Seperti itu ya. Okay. What about number 44? Those friends want to visit. Nah, kenapa di situ ada want yang salah? Karena those friend di situ hanya satu orang. Kalau satu orang, kita harus menggunakan apa tadi? TPS, third person singular. Verbnya harus ada tambahan S atau ES. Jadi di situ kita harus pakai apa? Wants, bukan want. Okay, what about number 45? His friends is cooking rice and I reading. Charlie itu kurang to be. Harusnya I am reading. Seperti itu ya. Okay, what about number 46? My young brother is naughty. So my father advised her. Nah, ini bisa salah satu salah sih. Bisa alfa yang disalahkan. Atau memang delta yang disalahkan. Seperti itu ya. Okay, what about number 47? Their teacher have had a car. Their teacher. Oke, teachernya berapa tuh? Satu doang itu. Ya, bukan jamak tapi tunggal. Kalau gitu kita tidak boleh pakai have, tapi pakainya apa? Has gitu ya. Bravo, incorrect. What about number 48? Those book is, nah, those book itu jamak. Kalau gitu is kita harus ganti dengan are. Okay, what about number 49? The hard worker works goodly. Harusnya bukan goodly tapi well. Okay, what about number 50? All of the windows in our house was broken in the earthquake. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah was. Karena memang subjeknya jamak all of the windows. Nah, itu kan jamak ya. Jadi Charlie ini harusnya bukan was tapi were. Seperti itu ya. Oke. Kemudian oke, kita sembari lihat nih ya. Oke, 42 yang salah carefully bukan nomor 42. Oke. Oke, dan saya juga jawab kasih.
Oke, karena student bukan students, paham. Oke. Coba kita lihat nomor berapa saja ini? Nomor 42 kok his padahal nggak diketahui jenis kelamin studentnya. Oke, coba kita lihat ya nomor 42 ya. Nomor 42 carefully student. Kalau tidak diketahui itu bisa kita pakai his atau her. Itu ya nggak masalah. Yang jadi masalah nomor 42 itu alpha. Kenapa? Karena student itu noun, yang jatuh sebelum noun itu harusnya apa? Adjective. Jadi careful gitu ya. Jadi tidak masalah brother sister untuk dia diketahui kelaminnya atau enggak. Kita enggak butuh tahu dia kelaminnya. Oke. Oke. Ada lagi? Nomor 22. Oh, bentar. Oke. Gantian ya. Nomor 48, nomor 40, 46, 48, 40, 46. 48. Those book is bought by those book itu jamak. Kalau jamak dia tidak pakai is tapi pakai are. Oke, 46. My young brother. Sebenarnya itu dua-duanya bisa kita salahkan. Kalau A kita buat salah berarti harusnya sister bukan brother. Tapi kalau yang delta kita buat salah harusnya bukan her tapi him gitu ya. Kemudian 40, the girls speak fluent French. The boy speak Spanish. Nah, speak Spanish fluent itu salah. Harusnya bukan fluent tapi fluently. Nah, gitu ya. Tuh. Oke, kemudian karena apa? Kalau yang nomor 40 Bravo, fluent French, itu fluentnya menjadi adjektif dari French, gitu ya. Tetapi kalau Spanish fluent, itu harusnya bukan fluent, tapi fluently, karena dia menerangkan speak-nya. Oke, nomor berapa lagi? Waduh. Nomor 16 ini dikunci jawaban itu C. Oke, coba nomor 16. Nomor 16. Sule give. Oh, nomor 16 jawabannya bravo ya. Kalau memang dikunci jawaban seandainya itu jawabannya C berarti salah ketik ya. Jadi jawabannya bravo. Who gives me a beautiful flower? Gitu ya, jawabannya bravo karena yang ditanya subjeknya. Sebenarnya li itu berfungsi untuk apa? Oke, loh. Di sini ada yang nomor 16 kuncinya B. Ada yang dikunci C. Ini yang salah yang lihat kunci, apa yang ngirim kunci ya? Ya, oke. Saya jawab yang ini ya. Sebenarnya li itu berfungsi untuk apa? Li itu sebagai salah satu ciri sih sebenarnya untuk adverb. Misal kalau slow itu kata sifat ya. Bentar ya. Nah, kalau slow itu kata sifat. Kalau jadi kata adverb atau kata keterangan jadi slowly. Nah, kalau beautiful jadi beautifully. Nah, ini sih gitu ya. Nah, jadi adverb tuh, adverb apa? Adverb of manner. Nantinya maknanya ada apanya? Ada kata dengannya. Kalau ini pelan, kalau beautiful cantik, kalau ini dengan pelan, kalau beautifully dengan
indah. Seperti itu ya. Kalau with itu buat apa? With itu preposition ya. I do it, I finish my job with him. Misal, with itu untuk preposition. Seperti itu ya. Oke, nomor 15. Kalau how many apa selalu diikuti verb plural? Oke, selalu ya diikuti oleh jamak. Tidak peduli itu nanti si orang yang kita tanya itu mau jawab tunggal atau jamak, yang penting kita tanya how many. Contohnya apa? Pada lagu ada how many times I have to tell you gitu ya. Oke. Penggunaan wush itu gimana? Oke. Wush itu kepemilikan ya. Jadi contoh, whose book is this? Buku siapa ini? Nah, miliknya siapa buku ini? Gitu loh. Ini penggunaan whose. Jadi yang ditanya kepemilikan. Whose book is this? Bukunya siapa nih? Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 20 kenapa jawabannya match bukan match? Karena di situ jamak ya. Bedanya who dengan whom. Kalau who itu yang ditanyakan apa tadi? Subject. Kalau whom object. Seperti itu ya. Oke, saya ulang lagi untuk who. Who called you? Siapa yang memanggilmu? Misal Andi. Nah, tetapi kalau saya pakai whom did you call? Nah, siapa yang kamu panggil? Nah, ini objek. Kalau ini subjek yang ditanya. Itu perbedaan antara who dengan whom. Nomor 22 kenapa there bukan its? Karena rumahnya banyak, jadinya there. Gitu ya. Kalau its berarti rumahnya nanti cuma satu. Karena ada kata some nggak sih? Pada soal error analyzing, mungkinkah kesalahan pada kalimat ada dua kata? Mungkin kalau memang kita desain seperti itu, tetapi nanti kalau di TOEFL itu tidak ya, hanya satu. Memang di error analysis ini kita buat ada beberapa soal yang ya alternatif jawabannya ada banyak. Seperti itu ya. Oke, 47 penjelasannya coba ya. 47. Their teacher have had. Oke, kita lihat dulu. Their teacher. Their teacher. Apa tadi di situ? Their teacher have had gitu ya. Their teacher. Oke, kita punya their teacher. Kira-kira kalau kita masukkan ini their teacher ini tunggal apa jamak? Nah, dia tunggal. Teachernya cuma satu nih, their teacher. Gitu kan? Teacher. Ingat kalau satu tadi apa? Nah, bisa masuk he, she atau it gitu kan? Teacher, their teacher. Berarti dia pakai apa? Pakainya bukan have tapi has. Gitu ya. Oleh karena itu kalau kita pakai their teacher, kita butuh apa? Butuh verbnya itu adalah verb tunggal. Karena their teacher itu tunggal. Makanya dia pakai has, bukan have. Oke. Nah, nanti untuk penggunaan have, has, had itu diikuti apa? Nanti ada
ada lanjutannya. Seperti itu ya. Oke, kita buka lagi nih pertanyaannya. Oke, kemarin ada yang tanya untuk bagaimana kita menggunakan viewer, bagaimana kita menggunakan sum, bagaimana kita menggunakan less, many, much, itu nanti akan kita singgung lagi di bab noun pada tuple structure ya. Oke. Oke. Pada adjektif posesif, bagaimana penggunaan S pada subjek yang berakhiran S. Pada subjek yang berakhiran S, bisa kita pakai salah satu saja S-nya ya. Tuh. Siapa penggunaan kata voices emang nggak ada ya. Perbedaan penggunaan kata boy, boys, voices. Boy itu tunggal. Kalau boys itu apa? Kepemilikan. Boys book berarti bukunya boy itu. Nah, itu ya. Kalau jamaknya apa? Boys without tanpa petik, gitu ya. Kenapa who gives bukan who give? Karena balik ke persepsi kalau itu tunggal, gitu ya. Who gives, gitu ya. Kenapa who gives bukan who give? Ya itu. Karena who diikuti oleh tunggal. Ada lagi? Nah, itu. Karena menanyakan orang ketiga tunggal. Iya, karena yang ditanyakan adalah subjek. Dan kita menanyakan kepada orang lain kan. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, ayo yang masih belum ngantuk, silakan tanya-tanya. Penggunaan S sama ES. Nah, oke. Penggunaan S atau perbedaan perfect tense dengan passive voice nanti ya untuk Yohana Putri itu akan kita bahas di tenses. Oke, sebentar. Oke, SES. Kalau kita bisa nih seolah-olah apa itu apa ya bahasanya ya, mengamati, meneliti. Kalau kita punya study apa jadinya, kalau jamak apa, studies tambah ES ya. Oke, kalau gitu bisa kita simpulkan nih. Kalau berakhiran huruf Y atau Y ya, jatuh setelah konsonan, dia mau dirubah menjadi ES. Ya, itu ES. Kemudian ini yang pertama ES. Kemudian kalau kita ketemu box, itu jadinya kalau jamak apa? Boxes. Nah, kalau gitu, kalau kita punya huruf X di belakang, kita menambahkan ES juga. Oke. Kemudian, ada lagi nih. Kalau kita
menemui kata dengan akhiran dua kata berakhiran konsonan gini, SH. Itu pakai ES. Gitu ya. Selain itu, pakai S. Gitu ya. Oke. Hal yang harus dikuasai agar memahami TOEFL. Gimana basic yang harus dipegang nanti. Kita akan belajar bagaimana sih menjawab soal TOEFL yang cepat, tepat, dan mudah tanpa mengartikan nanti ada. Ya, the university was untuk I see it. Were untuk you Dewi. Iya, emang. Oke, coba kita lihat beberapa. Sebenarnya saya sudah lihat sih. Sudah saya sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ya, ini di device lain ya. Saya lihat di device lainnya ini. Contoh orang ketiga tunggal. The bird flies, bla bla bla. Benar. Orang ketiga tunggal itu he, she, it. Jadi, he, she, it itu apa sih? Nah, orang ketiga tunggal ini gini. Saya bilang. Seperti ini. She is my girl. Dia cewekku. Nah, she, ketika Anda bilang sama teman Anda, itu she itu orang ketiga yang saya bicarakan itu, yang Anda bicarakan. Dia, nah ketika kita bilang dia, itu berarti orang ketiga tunggal. Itu maksudnya orang ketiga tunggal. Seperti itu ya. Oke. Question word halaman 14-15. If I were boy. Benar, if I were boy. Jadi nanti ada bab tersendiri itu ya, if I were boy itu. Karena kalau ada if, pengandaian itu was tidak berlaku. Semuanya pakai were. Nanti ada sendiri itu. Oke, kita coba. Itu conditional sentence soalnya. Ya. Oke. Ada jelaskan perbedaan 14-15. Nah, 14-15. Ini yang terakhir ya. Sudah malam nih. 14-15. Di situ ada who, what, web, as, auxiliary, object. Itu khusus who. Nomor 14 itu khusus who. Jadi tidak bisa digeneralkan untuk yang lain ya. Oke. Untuk yang lain itu pakai yang PH question yang ada di halaman 15 ya. Jadi yang setelah who langsung verb itu khusus who ya. Itu aja sih. Untuk kausatif kapan dibahas? Nanti ya. Tenang. Nanti akan dibahas kausatif. Conditional sentence dibahas. Semua jadi nanti semua skill yang sangat dibutuhkan untuk TOEFL akan kita bahas. Gitu ya. Tuh udah pada ngantuk nu. Ya. Kita akhiri dulu ya. Oke. And kalau bertanya ke pembelajaran, boleh di grup ya. Nanti kalau tutornya lagi buka, insya Allah dijawab. Okay? And thank you very much for your nice attention. And let's close our program. And the last I say, see ya.